Selamat hari Selasa, teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita hari ini akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama bertemu pada hari ini untuk belajar lagi firman-Mu. Kami belajar tentang akhir zaman, hal yang banyak hal tidak kami ketahui. Tapi biarlah dengan membaca firman Tuhan, kami mengingatkan diri kami sendiri. Kami belajar mengertinya dengan beberapa petunjuk. Engkaulah kiranya akan menerangi kami, supaya itu adalah hal yang benar, dan Tuhan akan menolong kami melalui kebenaran itu untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah PA pada saat ini. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, Matius 24 ayat ke-32 sampai 44 ini boleh dibilang merupakan konklusi dari apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan murid-murid yang menanyakan kepada dia, katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia itu. Ya, jadi pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengkonklusikan apa yang sudah kita bahas sebelumnya itu ya. Saudara-saudara, pada bagian yang sebelumnya itu kita sudah membahas bukan bagaimana tanda-tanda kedatangan anak manusia, tanda-tanda akhir zaman. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus itu kemudian memberi nasihat ya, bagaimana menyambut akhir zaman, bagaimana menyiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, ayat 32 sampai 33 itu berkata begini, tariklah pelajaran ya dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya itu sudah melembut dan mulai bertunas, nah kamu tahu itu adalah tanda-tanda datangnya musim panas. Demikian juga
Kalau kamu melihat semuanya ini, yaitu semua yang sudah kita bahas ya beberapa minggu ini, bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka tentang tanda-tanda itu, maka ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Tuhan mengatakan sudah di ambang pintu. Ya, ambang pintu itu berarti depannya pintu ya saudara-saudara. Ambang pintu itu kusen, bukan? Artinya pintu sudah terbuka dan Tuhan akan datang, akan melewati pintu itu dan datang ke dunia ya. Itu ada pintu yang dibuka untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Nah, semuanya ini itu juga menunjukkan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara, jadi yang pertama apa yang mau kita katakan? Bahwa kita semua harus memperhatikan tanda-tanda zaman itu, ya. Saudara-saudara, perumpamaan tentang pohon ara itu tidak boleh ditafsirkan sebagai sebuah perumpamaan yang mengandaikan pohon aranya itu apa dan sebagainya. Tidak ya. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa perumpamaan tentang pohon ara itu adalah semata-mata bicara tentang apa yang terjadi pada pohon ara ketika musim panas akan datang. Yaitu apa? Ranting-rantingnya akan melembut dan tumbuhlah tunas. Nah, saudara-saudara, saya tidak punya pohon ara, tetapi itu nampaknya yang terjadi ya di Palestina dan nampaknya diketahui oleh semua murid-murid itu, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu ingat bukan? Itulah tanda datangnya musim panas. Demikian juga kalau kamu melihat semua yang terjadi itu, itulah tanda kedatangan Anak Manusia. Nah, kalau kita mengingat, maka kita akan menemukan bukan bahwa akan ada bencana alam, gitu ya. Yang kedua akan ada peperangan, akan ada kelaparan, lalu akan ada penganiayaan pada orang-orang percaya, penyesatan, munculnya antikristus, dan kemudian juga ada tanda-tanda iklim yang kacau balau ya. Dan semuanya itu katanya akan mendatangkan kesukaran pada orang-orang percaya. Tetapi yang menarik, Tuhan mengatakan, dan semuanya itu akan membuat Injil itu akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah ya, baru setelah itu kesudahannya akan datang. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara memaknai keadaan kita hari ini ya. Tapi saudara-saudara, saya sendiri merasa kita harus semakin waspada. Saya bersyukur saya boleh PA bagian ini bersama teman-teman, karena ini menjadi berkat buat saya, mengingatkan saya saat ini saudara-saudara, ada COVID itu bukan, yang sudah 2,5 tahun ini belum selesai juga. Kita berharap nanti akhir Juli ini sudah reda, tapi kita tidak tahu bagaimana selanjutnya. Akhir-akhir ini iklim yang kacau. Di dunia muncul peperangan yang di mana-mana tempat. Dan saat ini ekonomi juga lagi sulit. Dan yang menarik saudara-saudara, kita ini lagi belajar untuk bisa beribadah secara online ya. PA ini sebelum pandemi itu kita lakukan di gereja ya. Yang datang berapa orang teman-teman? Yang datang itu kira-kira 5, 6, 7, 8. Yang ikut PA itu tidak pernah sampai 10 orang. Tapi dengan cara online seperti ini ya, kalau saya lihat yang ikut PA saya tidak tahu ya ikut sampai habis apa enggak ya. Tapi yang lihat bisa 30 orang ya, kadang-kadang bisa 40 orang. Nah, saya percaya juga barangkali pemberitaan firman Tuhan itu seperti itu. Ada pengkhotbah yang menceritakan pengalamannya ketika pandemi, dia pengkhotbah terkenal, dia mengadakan KKR dan batal gara-gara pandemi ya. Tapi kemudian dia mengusahakan secara online. Dan dia terkejut, dia bilang dia terkejut ya, ketika dia tahu bahwa apa yang disampaikannya itu dilihat oleh jutaan orang. Yang dia bilang, saya tidak pernah membayangkan bisa seperti itu. Nah saudara-saudara sekalian, saya percaya demikianlah Injil itu sedang diberitakan sampai ke ujung bumi. Saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang terus bekerja. Ya, karena itu saudara-saudara, maka kita harus memperhatikan hal ini juga ya. Ingatlah nasihat Tuhan ini, supaya kita memperhatikan tanda-tanda itu. Kita memang tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi kalau itu muncul, maka artinya dia sudah dekat. Kata Tuhan, sudah di ambang pintu ya.
Tetapi sekali lagi Tuhan mengatakan saat itu tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Anak itu mengacu pada Yesus Kristus sendiri ya. Yesus Kristus mengatakan itu adalah sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Bapa. Memang Tuhan mengatakan itu dalam konteksnya dia sebagai manusia ya, di mana dia mengosongkan dirinya. Sehingga sepertinya dia membatasi dirinya sebagai Allah itu. Nah, tetapi perhatikan ayat yang ke-34 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang kita pelajari dari ayat 34 dan 35 ini ya. Di dalam berjaga-jaga itu dikatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu berlalu. Nah, saudara, tafsirannya bagaimana ini ya? Saudara-saudara, angkatan ini angkatan yang mana ya? Apakah ini angkatannya Tuhan Yesus? Kalau itu angkatannya Tuhan Yesus, maka sudah berlalu bukan? Tetapi semuanya itu belum terjadi ya. Sehingga penafsir mengatakan bukan ya. Angkatan ini itu harus dimaknai bersama-sama sebelum semuanya ini terjadi. Jadi angkatan ini dan semuanya ini itu menunjukkan pada suatu masa ya, di mana ada keadaan yang cepat, artinya dalam satu angkatan semuanya ini akan terjadi ya. Tuhan Yesus mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan akan ada satu masa di mana kejadian-kejadian itu akan sangat cepat dan tidak akan lewat satu angkatan, semua akan terjadi dan Tuhan akan datang kembali. Nah, saudara-saudara, ini mesti dibedakan dengan perkataan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Markus 9 ayat 1 itu, yang mengatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Atau Matius 16 ayat 28 yang juga mengatakan yang sama. Sesungguhnya orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya sebagai raja. Nah, teman-teman, ini harus dibedakan ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai raja, itu menunjukkan bahwa betul-betul angkatan itu adalah angkatan Tuhan Yesus. Ya, di mana setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, maka kerajaan Allah itu hadir di bumi ini. Ya, ketika kuasa Allah dinyatakan, orang sakit disembuhkan, setan diusir, orang mati dibangkitkan, dan berita tentang Injil itu disampaikan ke ujung bumi, dan umat Allah, umat kerajaan Allah itu terbentuk. Ya, jadi itu adalah hadirnya kerajaan Allah. Tetapi yang Tuhan katakan, angkatan yang ini itu adalah angkatan yang melihat akhir zaman. Nah, dari apa yang kita pelajari pada bagian yang pertama ini, yaitu bahwa kejadian akhir zaman itu akan terjadi dengan cepat, ya, tidak lewat dari satu angkatan. Nah, pelajaran yang kedua, saudara-saudara, dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu harus berpegang teguh pada perkataanku. Semuanya itu akan terjadi sebab aku sudah mengatakannya. Artinya ada otoritas dari perkataan Tuhan Yesus, sebab dialah firman yang hidup itu. Yang kedua, saudara-saudara, itu berarti kita harus terus berpegang pada Alkitab ini ya, Alkitab ini. Kenapa kok kita mesti berpegang pada Alkitab itu? Sebab itulah caranya kita berjaga-jaga ya. Kita berjaga-jaga ketika hari Tuhan akan datang. Ayat 37 sampai ayat ke-39 itu Tuhan Yesus menceritakan bahwa apa yang akan terjadi nanti itu akan terjadi seperti pada zaman Nuh ya. Dikatakan pada zaman Nuh itu, ketika Nuh itu mengundang orang-orang untuk masuk bahtera, mereka tidak ada yang merasa hujan itu akan datang. Pertanyaan mereka adalah, kapan Nuh ya? 120 tahun Nuh itu membangun bahtera, dan terus menerus dia menceritakan
akan ada banjir, akan ada hujan. Orang-orang merasa tidak akan terjadi. Mana sudah lama tidak akan terjadi. Lalu dikatakan mereka itu kemudian hidup seperti apa adanya, seperti biasa. Kawin mengawinkan, ya, minum-minum, ya, menikmati dunia ini business as usual, biasanya begitu ya. Mereka hanya mencari kenikmatan dunia ini dan mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur pada zaman Nuh itu ada Nuh yang berjaga-jaga. Ketika air bah itu datang, orang-orang yang memandang ringan itu, saudara-saudara, mereka tersapu oleh banjir dan mereka semua binasa. Sebaliknya Nuh, sekalipun dia cuma berdelapan dengan istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya, karena mereka berpegang teguh pada firman Tuhan, mereka selamat. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya betapa kita ini perlu berpegang pada firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, berikutnya dikatakan di ayat 40 ya, pada waktu itu ketika akhir zaman itu datang, saudara-saudara ya, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara, siapa yang dibawa ini? Yang dibawa inilah orang yang berjaga-jaga, saudara-saudara ya. Ini yang kita kenal sebagai rapture, sebagai pengangkatan orang-orang percaya itu. Orang-orang yang berjaga-jaga, yang mencari Tuhan, akan diangkat. Dan mereka tidak akan mengalami aniaya yang luar biasa hebat, kedahsyatan di akhir zaman ketika kuasa-kuasa iblis itu dilepaskan. Orang-orang yang berjaga-jaga itu akan diangkat terlebih dahulu. Seperti Nuh itu diselamatkan di dalam bahtera dari amukan air yang menghancurkan seluruh dunia itu. Siapa yang ditinggal, saudara-saudara? Yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan, yang berjalan menurut apa yang dinikmatinya sendiri di dunia ini. Saudara-saudara, nasihat firman Tuhan sekali lagi di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nasihat ini diulang, bukan, saudara-saudara ya? Kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Berjaga-jagalah. Nah, saudara-saudara, nasihat itu kemudian diteruskan dengan cerita tentang pencuri itu ya, 44-45 itu ya. Ketahuilah, kata Tuhan Yesus, jika tuan rumah itu tahu pada malam kapan pencuri akan datang, maka dia akan memastikan agar rumahnya itu tidak dibongkar. Gitu ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan begitu, artinya apa? Apa tuan rumah itu tahu ada pencuri akan datang pada tanggal tertentu, pada jam tertentu? Tidak, saudara-saudara ya. Tetapi itu menunjukkan tuan rumah itu tahu ada bahaya. Tuan rumah itu tahu akan ada orang yang akan mengambil hartanya. Lalu apa yang dilakukannya? Tuan rumah itu menyiapkan diri, dia melindungi hartanya, ya, melindungi hartanya. Lalu Tuhan mengatakan gini, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedianya ini apa, saudara-saudara? Siap sedia itu adalah siap sedia untuk melindungi, ya, melindungi keselamatan yang ada pada kita, melindungi gereja kita, melindungi iman kita. Saudara-saudara, tentu kita tidak berjaga-jaga dengan ketakutan karena pencuri akan datang. Tetapi kita ini berjaga-jaga melindungi, bertahan setia sambil mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itu bedanya. Kita bukan menanti dengan ketakutan, menanti pencuri datang, tetapi kita menanti dengan pengharapan sebab Tuhan akan datang menjemput kita masuk ke dalam kerajaan kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, minggu depan dan berikutnya kita lalu bertemu dengan nasihat-nasihat Tuhan tentang bagaimana kita berjaga-jaga, ya,
bagaimana kita melindungi keselamatan dan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, bagaimana kita menjagai gereja kita. Ya, mari kita nanti belajar pada minggu-minggu yang datang. Tapi hari ini yang saya kira mesti mengingatkan kita sekalian adalah yang pertama, kita mesti memperhatikan tanda-tanda zaman. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu, yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga. Kita harus menyiapkan diri. Kita harus percaya itu pasti datang karena Tuhan mengatakannya. Dan bagaimana kita berjaga-jaga? Dengan terus bertekun di dalam belajar firman Tuhan, mengerti perintah Tuhan dan menjalankan perintah ini. Saat Tuhan mengatakan, bukan orang yang mendengar perkataanku itu yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan meramalkan apa-apa, sebab itu rahasia Allah. Bagian kita sekarang adalah berjaga-jaga. Kalau kita berhadapan dengan dunia ini yang tidak berjaga-jaga, yang mengatakan Tuhan tidak akan datang kembali, mari kita percaya pada firman Tuhan dan berpegang kepadanya. Suatu hari akan dibuktikan. Bukan yang banyak itu yang betul, tetapi yang berpegang pada kebenaran yang sejati yaitu Tuhan, itulah yang betul, yang benar. Saudara-saudara, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Mari kita saling menasehati, saling mendoakan. Kita bertekun belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah sewaktu-waktu Tuhan datang kembali. Entah hari ini, entah esok hari, entah pagi hari, entah malam hari. Kita sedang didapati, sedang bekerja, sedang bertekun di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu dan mendengarkan nasihat-Mu pada hari ini. Tolonglah kami supaya sungguh nasihat firman Tuhan ini membuat kami lebih lagi dimotivasi untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh berdoa, semakin bersungguh-sungguh belajar firman-Mu. Sebab langit dan bumi akan lenyap, semua yang kami punyai, yang kami usahakan akan tiba-tiba tidak ada artinya. Tetapi apa yang kami punyai di dalam iman, di dalam ketaatan kami pada perintah-perintah firman Tuhan, di dalam hidup yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu, itulah yang akan bernilai kekal sampai selama-lamanya. Tuntunlah kami Tuhan, pimpinlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti sore kita bertemu, kita boleh mendiskusikan bagian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.